teman-teman semua ketika penyampaian materi dari nanti dari speaker kita semuanya bisa di mute untuk semua mikrofonnya. Kalau ada pertanyaan nanti akan ada sesi Q&A setelah ada sesi penjelasan dari speaker. Nanti di sesi Q&A teman-teman yang mau tanya bisa raise hand aja, nanti akan kita persilakan untuk tanya jawab begitu. Nah, untuk kali ini sesi Saturn Tech Season 3 ini akan ada yang spesial teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan total e-money sampai dengan 300.000 rupiah. Jadi nggak cuma dengerin seminar aja bisa dapat ilmu, tapi juga bisa dapat voucher e-money 300.000 rupiah. Nah, ini sangat menarik banget buat teman-teman semua ikuti. Nah, caranya gampang banget. Ada 3 kriteria yang bisa teman-teman ikuti semua. Yang pertama, kalian teman-teman bisa buat story Instagram, lalu tag IG Saturns kita. Nah, itu terkait dengan acara seminar malam ini. Jadi bagaimana keseruan teman-teman untuk mengikuti seminar di malam ini, silakan di upload di story dan juga tag IG Saturns. Nanti pemenang yang beruntung akan kita hubungi dan mendapatkan voucher e-money. Nah, yang kedua ada terkait dengan komentar di postingan IG Saturns yang terbaru dan juga ada caption terkait dengan ajakan untuk memfollow IG Setters. Nah, ini juga akan berkesempatan untuk mendapatkan voucher e-money sebesar 100.000 rupiah untuk teman-teman pemenang yang beruntung. Nah, jadi yang pertama tadi bisa buat story IG dengan tag IG Setters, dan yang kedua bisa komen di IG Setters di postingan dengan tag sebanyak-banyaknya teman kalian dan juga ajakan untuk follow IG Setters. Tentunya teman-teman semua harus sudah follow IG Setters ya untuk berkesempatan memenangkan hadiah ini. Nah, ada lagi satu kriteria yang terakhir yaitu yang paling aktif di acara seminar ini. Langsung kita pilih nanti bagi penanya terbaik, lalu bisa menyampaikan kesan-pesannya bagaimana di acara malam ini. Nanti juga akan mendapatkan voucher e-money 100.000 rupiah. Jadi luar biasa menarik sekali. Ini ada voucher e-money sambil kita mencari ilmu terkait dengan AI dengan speaker yang luar biasa. Nanti kita datangkan dari jauh sana. Nanti kita bisa mendapatkan voucher e-money juga. Nah, kita mungkin selain ada acara live di Zoom ini, kita juga siarkan secara live juga di YouTube. Jadi teman-teman semua yang mungkin belum bisa join di event kali ini temennya, atau mungkin next day ingin merefer kembali kira-kira gimana sih keseruan di Saturn Tech Season 3 atau ilmunya gimana sih. Nah, itu bisa kalian tonton lagi rekamannya di YouTube Saturns ID. Jadi bisa diakses saja di YouTube. Jangan lupa di-subscribe. Nanti akan kita share-share tips dan juga video-video menarik di YouTube juga untuk teman-teman semua. Nah, mungkin nggak usah lama-lama lagi karena ini malam minggu. Kebetulan di sini di tempat Mimin ini sedang hujan, jadi pas banget kita hujan-hujan sambil dengerin Saturn Tech Season 3. Jangan lupa untuk mikrofonnya tetap di mute. Kita akan dengerin bareng-bareng untuk sambutan dari co-founder sekaligus direktur dari Saturns atau PT Ruang Teknologi Universal, yaitu Kak Rizal. Mungkin Kak Rizal bisa speech sedikit Kak terkait dengan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Aku mau cek dulu dong. Suaraku masuk nggak nih kira-kira? Masuk Kak, masuk. Masuk. Masuk Kak, Aman, masuk, aman. masuk, masuk, Oke, masuk. Mas, masuk. oke, Kedengaran. siap, siap, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. malam. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih ya udah meluangkan waktunya di malam hari ini. Gokil, luar biasa banget teman-teman. Di weekend kayak ini yang hadir cukup banyak, cukup ramai juga di acara Saturn Tech Session kita. Mungkin di awal perkenalan dulu terlebih dahulu ya kita ya. Di sini saya adalah co-founder dari Saturns ID teman-teman. Nama saya Muhammad Rizal Andi Al Karim. Nah, Saturns itu kita adalah konsultan IT yang berbasis di Jakarta. Di Jakarta dan kita udah kurang lebih 1 tahun teman-teman. Nah, salah satu inisiatif yang kita bangun di Saturn, kita ingin rutinkan nih untuk mengadakan sesi seperti ini, yaitu Saturn Tech Session. Sebuah ruang untuk kita berbagi pengetahuan, berbagi knowledge, diskusi, dan eksplorasi teknologi bersama-sama. Seperti itu. Nah, Saturn Tech Session ketiga teman-teman, ini berarti kita sudah kurang lebih 3 kali
dan kita sudah melewati Saturn Tech Session 1, Saturn Tech Session 2, yang mana kita kemarin membahas mengenai HTML, membuat website, kemudian JavaScript juga, dan sekarang kita mengangkat satu tema yang lagi rame nih, yang lagi happening, yaitu generative AI, kayak gitu. Di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Mas Evan Febrianto ya, narasumber kita malam ini. Beliau adalah praktisi AI teman-teman yang sekarang sudah bekerja dan juga menetap di Singapura kayak gitu, dan senang sekali bisa menghadirkan beliau, dan kita harap ke depan nanti ilmu yang di-share yang akan dibagikan bisa jadi bekal dan juga inspirasi kita semua kayak gitu ya. Nah, di Saturn, teman-teman, kita percaya teknologi itu seharusnya bisa difahami dan juga dimengerti. Tidak hanya buat praktisi, tapi juga semua masyarakat. Karena itu, mengenai AI kita bawa di tema kali ini. Agar ke depan kita juga dapat infonya, dapat knowledge-nya, dan juga bisa berkembang bersama. Seperti itu. Nah, banyak mungkin ya di masyarakat Indonesia pada umumnya pembahasan mengenai AI yang lagi happening sekarang itu jadi salah satu apa ya topik yang cukup berat atau dirasa buat kita itu seperti hal yang sulit untuk difahami, teknikal sekali. Nah, tenang, malam ini bukan tentang siapa yang paling paham mengenai AI, tapi di sini kita coba untuk belajar bareng-bareng teman-teman. Harapannya nanti ke depan kalau ada teman-teman yang ingin tanya, ingin raise hand, ingin mendiskusikan sesuatu mengenai generatif AI ataupun AI secara global, ini adalah forum atau tempat diskusi yang tepat dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Seperti itu teman-teman. Harapannya juga ke depan setelah sesi ini berakhir, eh, teman-teman nggak hanya membawa pemahaman teknis, tapi juga nanti kita bisa saling berdiskusi bersama. Kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu. Eh, Kami ingin juga Satun sini menjadi tempat tumbuhnya komunitas teman-teman yang saling support, yang saling mendukung, yang saling berkontribusi satu sama lain. Seperti itu. Makanya kita ada community WhatsApp ya. Nah, harapannya di sana nanti teman-teman bisa saling share juga. Ada grup diskusi juga mengenai IT. eh Ya nanti kita bisa diskusikan apapun itu mengenai teknologi di sana. Yang memang punya pengalaman atau background IT di sana saling share, yang Cobain gue zoom. yang ingin bertanya Jadi itu aku silakan. coba kasih kakak. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin platform ataupun community forum yang sudah ada. Kayak gitu ya teman-teman ya. Eh ke depan semoga ini jadi hal yang bermanfaat untuk kita, untuk peserta, untuk Satun sendiri, dan juga saya sekali lagi ucapkan terima kasih Mas Evan atas waktunya, atas apa kontribusinya malam ini. Semoga insight-insightnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu, akhir kata, selamat menikmati sesi malam ini teman-teman. Semoga menyenangkan dan dapat hal baru yang bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas Rizal untuk sambutannya. Sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, ini ada pertanyaan terkait dengan link absen. Jadi untuk teman-teman yang sudah join di Saturn Tech Season 3 malam kali ini, untuk emailnya sudah langsung terdaftar. Jadi pastikan join untuk seminar ini sampai akhir, karena hanya peserta yang join sampai akhir nanti yang akan mendapatkan e-certified dari kami. Jadi pastikan untuk jangan terputus, tetap aktif, tetap stay tune sampai akhir nanti agar bisa mendapatkan sertifikat dari kami dan mengikuti 3 kriteria untuk pemenang voucher e-money yang telah aku sampaikan sebelumnya. Oke, mungkin feedback flashback sedikit ya terkait dengan Saturn Tech. Untuk yang Saturn Tech Season 1 kita udah belajar gimana cara membuat website. Season 2 kita sudah belajar gimana cara bikin website kita interaktif. Nah, untuk yang Saturn Tech Season 3 ini ternyata memang lebih menarik lagi konten yang akan dibahas terkait dengan generative AI. Nah, ini memang teman-teman semua mungkin sudah banyak mendengar di sosmed-sosmed bahwa AI ini makin dibutuhkan di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, di perkuliahan atau di sekolah pun sudah mulai banyak dibahas. Jadi menarik sekali
untuk topik malam ini, jadi jangan sampai terskip. Nanti dari speaker kita, Mas Evan juga akan sangat interaktif sekali dengan teman-teman. Jadi diramein aja kolom chatnya. Nanti apabila ada pertanyaan dari Mas Evan, diramein aja kolom chatnya nanti untuk bisa interaktif ketika penyampaian materi. Tetapi tetap nanti untuk pertanyaan bisa dilaksanakan di akhir sesi nanti untuk Q&A dan juga bisa raise hand untuk bagi teman-teman yang bisa yang ingin menanyakan. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi kita akan masuk ke sesi berikutnya terkait dengan main event di acara malam ini. Kita akan ada pemaparan materi dari Mas Evan Febrianto. Beliau adalah Chief Technology Officer of SDoc.ai. Nah, ini kita langsung datangin yang memang expert luar biasa terkait dengan AI. Jadi ilmunya sangat berguna dan sangat bermanfaat sekali. Jadi jangan sampai lewatkan, nanti apapun yang disampaikan boleh dicatat-catat dan untuk recordingnya nanti bisa diakses di YouTube. Mungkin tanpa basa-basi kita langsung saja sapa Mas Evan Febrianto. Mas Evan, silakan untuk menyampaikan materi malam. Baik, terima kasih Mas Munir. Ini saya kedengeran kan ya? Aman ya? Oke, sip. Ya, kedengaran Mas. Ya, selamat malam semuanya ya. Kenalin aku Evan. Jadi kebetulan diundang diminta tolong untuk jadi speaker di acara hari ini. Paling aku langsung share screen aja biar Oke, screen-nya kelihatan kan ya? Oke. Kelihatan Mas. Ya, jadi AI itu kan sebenarnya luas ya. Jadi kalau kita ngomongin AI itu ada banyak jenisnya. Dan untuk kesempatan malam ini tuh sebenarnya kita bakalan ngobrol lebih lanjut terkait dengan salah satu tipe AI, yaitu si generative AI itu sendiri, gitu. Nah, em, di era AI ini kita banyak dihadapin sama teknologi-teknologi baru. Jadi sebenarnya gimana sih yang eh, tepat gitu ya caranya untuk menggunakan AI mungkin akan kita bahas lebih lanjut di malam ini karena kan banyak banget nih orang-orang yang oh iya udah aku udah pakai AI nih. Ternyata sebenarnya kita masih bisa maximize penggunaan AI untuk menunjang kebutuhan atau kegiatan sehari-hari kita. Sedikit terkait sama background saya, jadi kebetulan sebentar ya. Oke, ya sedikit dengan background saya. Jadi saya pertama kali baru nulis em, codingan gitu ya. Ini saya juga dengar dari Mas Rizal kemarin kalau ternyata banyak dari teman-teman yang masih mahasiswa, mahasiswi gitu ya. Jadi sebenarnya aku juga waktu ini aku mungkin lebih casual aja ya karena saya kurang terbiasa ngobrol formal dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi aku biasa aja. Em, Ya, jadi aku waktu pertama kali ngoding itu di 2014, waktu pertama kali kuliah. Jadi sebenarnya kalau misalnya mungkin beberapa dari teman-teman, aku telat nggak ya baru belajar. Sebenarnya nggak ada kata telat sih, kalau menurut aku ya. Karena juga kan ada beberapa dari teman-teman mungkin yang merasa agak sedikit kecil hati. Oh, temanku udah ngoding mulai kecil nih, mulai TK gitu. Nggak usah terlalu berkecil hati karena juga aku baru ngoding sebenarnya waktu di kuliah. Pengalaman kerja sekarang udah 7 tahun. Um, jadi aku masuk di 2018 pertama kali kerja sebagai machine learning engineer. Jadi kegiatannya itu fokus untuk di IoT sama di computer vision. Jadi fokusnya untuk kayak gimana caranya si robot itu bisa melihat dunia gitu. Um, untuk 2020 sampai 2022 kebetulan aku ditunjuk sebagai computer vision sama robotics lead. Itu udah di Singapura juga. Jadi kita nge-combine yang dari robot bisa melihat dunia, yang persepsinya seperti apa, terus sama actions-nya nih. Jadi itu diimplementasi kebanyakan di manufacturing sebenarnya. Lalu di 2022 aku pindah kerjaan, pindah company, di-assign sebagai senior machine learning engineer. Itu fokusnya di bidang cloud technologies. Um,
di Google Cloud especially. Lalu di 2025 baru di Januari kemarin sebenarnya itu ditunjuk sebagai CTO di ZDocs AI. ZDocs AI ini sebenarnya adalah startup yang base-nya ada di Singapura. Kita fokusnya di data extractions. Sebenarnya masih sister company sama Tridorian, yang mana sekarang tuh juga diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai CPIO, Chief Product and Innovation Officer. Jadi fokusnya emang nge-building products, leading innovations di company-nya, jadi beberapa speakers di beberapa events, gitu. Um, untuk backgroundku sih sebenarnya aku S1-nya di ITB, aku ambil electrical engineering, kemudian untuk computer science US. Nah, ini sebenarnya udah 10 tahun lebih ya kalau misalnya kita lihat. Dari 2014 aku masih ngoding, sampai sekarang pun juga masih ngoding. Gitu. Masih suka amazed aja ketika kita lihat bahwa ini ada yang something yang baru nih gitu. Tapi terlepas dari itu semua, yang paling penting menurutku adalah gimana caranya kita mengerti bahwa um, underlying-nya itu atau apa ya bahasa Indonesia ya mungkin foundation-nya, foundation bahasa Indonesia. Ya mungkin foundation cukup dimengerti ya. Foundation yang digunakan untuk um, kita berpikir nih, oh ya udah kita mau pakai AI yang kayak gini kalau misalnya kasusnya kayak gini. Kalau misalnya kasusnya kayak gini berarti kita pakai yang teknologi ini, gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang bakalan kita cover hari ini? Em, ada beberapa sebenarnya ini hanya dari garis besarnya aja. Kita bahas sebenarnya apa generative AI, kemudian apakah generative AI itu tentang teks aja. Mungkin teman-teman tahu, oh ya udah, mas aku ini, mas aku pakai ChatGPT nih gitu ya. Tapi sebenarnya generative AI itu bisa lebih dari itu. Mungkin nanti kita tunjukin beberapa contohnya gitu ya. Um, Lalu how to level up the game. Jadi gimana caranya kita nge-improve performance dari si generative AI itu sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Nah, beberapa emang tergantung dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Generative AI sendiri, walaupun banyak manfaatnya, itu juga tidak terlepas dari pros and cons pastinya. Ada beberapa challenge yang pasti akan dihadapin. Salah satunya juga terkait dengan ethics, gitu. Nanti juga kita akan bahas. Beberapa case tadi, contoh-contoh mungkin nanti akan saya demonstrasikan. Mungkin nggak semuanya, cuman beberapa aja yang kira-kira useful in day-to-day basis. Mungkin kalau dari aku, biasanya aku pakai Genie itu buat apa aja, itu mungkin nanti aku begitu juga. Itu juga termasuk di hands-on. Nah, dari AI itu kan besar banget ya. Ada beberapa yang mungkin masih bingung gitu ya. Sebenarnya AI itu apa, bedanya sama machine learning apa, terus kemudian mungkin beberapa dari teman-teman dengar kayak ada deep learning juga. Sekarang ada lagi nih, generative AI. Sebelum aku bahas generative AI, aku mau bahas dulu terkait sama AI landscape itu sendiri. Jadi AI itu sebenarnya adalah very broad, uh, uh, apa ya, kayak paling besarnya lah bisa dibilang ya. Yang paling besar dari machine learning dan deep learning. Jadi AI itu kalau kata dosenku waktu dulu di 2017, beliau bilang bahkan sebenarnya if else aja itu masuk AI loh. Jadi kalau misalnya kita mau baik lagi waktu itu aku belajar robotics, contohnya misalnya kayak oh robot nih kalau ada di dia ngedeteksi ada dinding di depannya dia berhenti. Sesimpel itu sudah termasuk AI sebenarnya. Tapi emang definisi AI ini agak sedikit bias. Um, yang perlu teman-teman tahu, AI itu bisa didefinisikan sesimpel itu dan itu udah bisa dibilang masuk AI gitu. Lalu ada machine learning. Machine learning ini agak sedikit kompleks. Dia udah mulai masuk di tahap di mana kita ngebikin sebuah jaringan atau yang mungkin dulu dikenal dengan neural networks gitu ya. Kalau misal kita ibaratin bayi gitu ya, nah machine learning ini mungkin udah um, sekitaran 3 tahunan lah mungkin anak umur 3 tahun, jadi otaknya udah mulai berkembang, tapi jaringannya nggak sebanyak itu gitu.
Nah, sebenarnya machine learning dan deep learning itu udah sama-sama masukin neurons namanya. Jadi kayak konsep jaringan itu udah masuk di machine learning sama deep learning. Jadi secara arsitektur itu udah beda sama AI sebenarnya. Jadi kalau AI kita bisa sesimpel kayak if else kayak gitu, machine learning dan deep learning ini harus udah involve yang namanya neuron. Nah, seberapa dalam neuronsnya atau seberapa banyak neuronsnya itu yang membedakan di kedua pihak ini gitu. Jadi dua kategori machine learning dan deep learning. Contoh paling gampang mungkin yang bisa aku kasih tahu adalah kalau misalnya kita mau eh, memprediksi apa ya, eh, kita punya titik-titik data data points gitu ya di Excel gitu misalnya. Terus kemudian kita mau visualisasi menggunakan charts, titik-titiknya kan dia nggak linear, tapi kita bisa tarik garis linear. Nah, untuk aproksimasinya itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai eh, machine learning karena itu udah masuknya di eh, ada istilah khususnya kayak misalnya ekstrapolasi atau regresi kayak gitu ada semua. Jadi itu sebenarnya udah masuk simple use case detection. Sedangkan deep learning itu lebih kompleks lagi. Misalnya kita mau deteksi gambar. Ini gambarnya apakah kucing, apakah hewan lain. Nah, itu udah masuk di deep learning karena jaringannya udah semakin kompleks gitu. Nah, yang selanjutnya ada generative AI. Generative AI itu berbeda dengan predictive AI atau predictive ML. Di mana yang kalau kita bilang yang tadi nih, misalnya ada AI, ada machine learning, kemudian ada uh, deep learning gitu ya. Hampir dari semuanya itu masuknya bisa dibilang ke predictive ML. Yang kita pelajarin dulu-dulu itu sebenarnya di predictive ML. Jadi predictive ML itu sesimpel kayak kalau misalnya aku punya input, kemudian aku pingin hasilnya kayak gini, itu bisa dibilang predictive AI gitu. Jadi kayak kalau eh, inputnya adalah dua, pertama adalah data dan kedua adalah label gitu. Jadi kita masukin ke sebuah model, nanti modelnya itu bisa ngasih label di outputnya gitu. Contoh misalnya kayak email spam check gitu misalnya. Kita mau ngecek apakah dia itu email spam atau enggak. Eh, ini bisa digunain dengan menggunakan predictive ML sebenarnya. Jadi kayak kan udah jelas nih ada inputnya kayak gini, outputnya labelnya adalah dia spam. Kalau emailnya kayak gini, labelnya adalah dia bukan scam gitu. So, ketika dia ada labels itu sebenarnya bisa dimasukin di eh, predictive ML gitu. Contoh lain misalnya ketika kayak tadi, oh ada gambar kayak gini, dia apakah ini gambarnya kucing, apakah ini gambarnya anjing, apakah ini gambarnya gajah gitu. Jadi ketika ada labelnya itu sebenarnya bisa dibilang masuk ke predictive AI gitu. Mungkin sedikit pertanyaan buat teman-teman. Em, Kalau generative AI kan udah jelas ya, mungkin bisa dibilang kayak teman-teman udah banyak yang pakai kayak ChatGPT, pakai em, Gemini atau pakai Cloud gitu misalnya. Itu something yang dia generate something gitu. Jadi kayak AI-nya itu generate something. Apakah itu teks misalnya ataukah mungkin itu image, nanti mungkin kita bahas lebih lanjut. Yang jelas adalah dia itu generate something. Kalau misalnya nih aku tanya, eh, besok itu kita bikin sebuah model ya. Untuk memprediksi apakah besok jam 2 siang itu hujan atau enggak. Kira-kira itu masuk yang mana? Yang generative AI atau masuk yang predictive ML atau AI? Coba tulis di chat. Ada nggak ya? Predictive. Ya, ada lagi? Predictive. Oke, ya betul. Jadi itu udah termasuk di predictive ya. Em, wah, banyak nih yang ngechat. Ya, betul sekali. Jadi ini masuknya di predictive AI kalau kita mau forecasting. Tadi ada yang bilang juga masuknya forecasting ya. Ya betul, masuknya forecasting. Itu bisa dibilang di predictive AI. Jadi kita harus tahu dulu nih foundationnya kayak gimana. Karena banyak sekarang riset yang bilang kayak, oh ya udah, aku punya data ini nih. Terus kemudian aku masukin ChatGPT aja, terus aku mau bilang, tolong bikinin prediksi atau forecast 10 tahun ke depan, kira-kira eh, datanya kayak gimana gitu. Atau enggak, jangan 10 tahun ke depan deh, 10 hari ke depan datanya kayak gimana. Itu kurang tepat gitu sebenarnya, karena harusnya kita bisa pakai si predictive ML untuk data yang kayak tadi. Jadi lebih ke statistik sebetulnya. Nah,
kalau generative AI itu sendiri, yang membedakan adalah kalau kita bilang sejarahnya di 2017, dia itu ada namanya Transformer, BERT, dari Google gitu ya namanya. Nah, eh, sebagian secara umum saya bilangnya itu Transformer dia terdiri dari dua komponen, yaitu ada encoding komponen sama decoding komponen. Yang mana encoding komponen ini tujuannya hanya simpel untuk, oh aku mau tahu nih, inputnya ini sebenarnya kayak gimana. Jadi kayak hanya untuk mengerti inputnya seperti apa. Kalau misalnya decoding komponen itu mentranslasi atau mentranslate dari, kalau inputnya kayak gini, outputnya itu pinginnya seperti apa sih gitu sebenarnya. Nah, jadi transformer itu dulu biasa dipakai untuk mengenali sebuah entitas. Jadi misalnya kayak untuk kita punya teks nih, terus kita mau ekstrak, em, apa ya, kayak summary-nya, itu bisa dulu pakai transformer. Dan itu udah beberapa, eh, apa ya, kayak use case atau studi kasus yang lumayan sering dipakai di sekitaran tahun 2017 2018, atau enggak misalnya untuk mengidentifikasi jalan gitu, misalnya ini jalannya apa, kan kayak ketika kita biasanya naruh, shipping gitu ya, shipping ke sebuah alamat di Indonesia kan macam-macam tuh, nggak ada standar formatnya kalau di Indonesia sebenarnya. Kayak ada yang stuck dengan jalan, ada yang stuck dengan gang, ada yang ditulis RT RW-nya, ada yang enggak gitu, ada yang ditulis kalau kode pos biasanya ditulis kode pos. Jadi kan agak sedikit random ya. Nah, itu biasanya diekstrak nih dari situ dia kira-kira di daerah mana. Itu dulu salah satu use case yang cukup common juga terutama di bagian logistics di kisaran 2017 sampai 2020. Nah, kalau sekarang sebenarnya model transformer itu dia dilepas encodingnya kebanyakan. Jadi kalau kita ngomongin GPT kan, T-nya sendiri itu sebenarnya transformer. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ChatGPT, T-nya itu sebenarnya transformer dia. Encodingnya biasanya dilepas, jadi dia tinggal pakai decodingnya aja. Kenapa? Karena dia memprediksi probabilitas atau kemungkinan untuk token output selanjutnya itu seperti apa. Jadi misalnya nih, aku punya input sequence. Jadi the cat sat on. Jadi next word-nya itu kemungkinan adalah the. Jadi kayak kita, eh, kalau bahasa Indonesia kan kucing itu duduk di atas apa nih? Kan kemungkinan di atas kursi kah atau di atas meja gitu ya. Jadi kemungkinan adalah the. Tapi ada juga kemungkinan adalah artinya buku tapi di atas sebuah kursi misalnya. Itu ada kemungkinan kedua gitu. Jadi sebenarnya dia tuh bekerjanya secara probabilitas, kira-kira token, em, kata-kata yang selanjutnya itu apa gitu. Nah, em, lanjut di sini kita ada yang namanya foundational model sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin ChatGPT, kita ngomongin Gemini atau beberapa model yang lain, itu sebenarnya bisa dibilang sebuah foundation model, di mana kita bisa ngasih hampir apa aja formatnya. Kita kasih teks, dia bisa kita kasih structured data. Structured data itu misalnya kayak JSON kalau misalnya teman-teman udah tahu. Itu bisa juga kita kasih audio ketika kita ngobrol kayak gini, atau enggak misalnya di Zoom ini juga ada AI companion, dia bisa nge-record kemudian dia bisa nge-transcribe apa yang kita obrolin sekarang. Itu juga masuknya di foundational model yang bakal bisa mengolah si datanya. Dan macam-macam ya, ada image, ada signal juga, yang nantinya dia itu bisa diadaptasi ke berbagai task yang diinginkan. Jadi tergantung dari use case-nya teman-teman nih, nanti mau kayak gimana. Apakah kayak, oh dari textual aku mau ke information extractions, itu bisa juga. Itu salah satu yang dipakai di EasyDocs sebenarnya. Jadi EasyDocs adalah di company yang lagi eh, aku pegang juga. Jadi misalnya nih teman-teman punya data PDF ya. Dari data PDF itu kan banyak nih informasinya. Terus kita punya something yang kita mau ekstrak gitu. Nah, itu bisa dibilang information extractions. Contohnya misalnya ketika kita ngomongin, kalau kehidupan sehari-hari misalnya microwave kali ya. Microwave itu kan biasa ada manualnya, atau enggak komponen peralatan rumah tangga lain biasanya kan ada buku manualnya tuh. Baca buku kan males deh. Jadi kalau microwave kan biasanya ada kayak, oh ini kode apa buat ayam, kode 2 misalnya buat menghangatkan, oh nggak tahu misalnya susu misalnya, atau
Kode 3 buat defrost. Defrost tuh dari kulkas beku terus habis itu dikeluarin mau dicairin gitu ya misalnya. Ya aku nggak mau ngafal juga ini setiap kodenya mau buat apa gitu ya. Yang biasa aku lakuin adalah ya udah masukin aja PDF-nya, taruh di foundation model, terus kemudian bilang aja kalau misalnya aku mau ngedefrost ayam gitu misalnya, itu pakai kode berapa gitu. Nah, itu juga bisa. Itu salah satu use case yang paling common sih sebenarnya. Em, Selanjutnya, sebentar. Ini kalau nah, em, untuk dari segi ekosistem sendiri, kalau misalnya aku bisa bilang itu udah sangat besar lah kalau di 2025 ini. Beda sama ketika ChatGPT baru rilis di 2022 akhir Desember, eh, kalau nggak salah 16 Desember, itu dia nggak sebanyak ini gitu. Jadi dengan munculnya itu udah kayak booming banget, ekosistemnya udah tinggi banget, banyak kompetitor yang atau banyak company yang emang udah fokus untuk bikin si model itu biar bisa lebih baik dan bisa lebih dipakai gitu ya atau diadopsi sama masyarakat gitu. Nah dari OpenAI sendiri yang paling terkenal adalah of course ChatGPT. Dia fokusnya di teks, kemudian generating image dia pakai Clip sama DALL-E 2 kalau sekarang yang terakhir yang aku tahu at least. Kemudian ada audio dia pakai Whisper, lalu ada video generation dia pakai Sora, nama modelnya. Kalau dari Google, ini aku nggak ngelis semuanya karena banyak juga sebenarnya. Cuman ini yang garis besarnya aja. Kalau dari teks dia ada Gemini 2,5, ada yang Pro, ada yang Flash. Kalau yang open source dia ada yang namanya Gemma. Kalau dari image namanya Imagen, audio namanya Lira, dia brandingnya aja namanya Lira. Terus kemudian video dia Veo. Sedangkan kalau kompetitor lain itu juga banyak sebenarnya. Kalau di list di sini kayaknya nggak cukup. Bahkan kalau misalnya dibikin satu slide itu juga kayaknya nggak muat karena saking banyaknya ekosistem sekarang yang berkembang. Banyak banget open source. Indonesia punya nggak? Indonesia punya, tapi dia modelnya fine tune, bukan foundation model. Nanti aku jelasin bedanya apa. Um, Others yang lain mungkin ini masih ke copy guys. Belum apa namanya belum aku edit. Jadi sebenarnya kalau di image sendiri di open source itu ada Stable Diffusion. Itu juga lumayan terkenal. Itu biasanya dipakai buat fine tuning juga. Ada Flux juga. Flux itu juga open source. Eh, Bisa dimainkan juga dan cukup realistis. Nah, em, ini salah satu contohnya aja. Jadi sekarang gampang banget untuk generate high quality image assets gitu ya. Bahkan kita cuma bilang kayak, oh ya udah aku mau kucing yang lucu dong, yang em, dia nonton TV, terus tulisannya Satan's text session gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja. Aku bikin dua tipe. Yang pertama adalah knitted crafts. Knitted crafts tuh kayak rajutan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang merajut pasti tahu lah ya. Em, jadi bikin kucing gitu, terus nonton TV-nya. Sedangkan yang satunya lagi aku bikin tipenya adalah di Woven Handicraft, jadi bahkan TV-nya pun juga TV-nya pun juga dari kayu gitu ya. Ini juga ke kayu-kayuan, saya bilang. Sebentar saya izin minum. Oke, ya selanjutnya ini salah satu em, model yang saya suka sebenarnya. Jadi dia konsepnya adalah image to video atau video generation langsung bisa juga. Jadi bayangin nih kita punya em, apa ya imajinasi bisa dibilang. Dari imajinasi itu kita taruh di prompt, kemudian kita bikin sebuah image. Dari image itu bisa dianimasiin untuk jadi video. Itu juga salah satu yang cukup menarik dan ini kalau aku em, taruh promptnya, ini sebenarnya sama kayak yang tadi. Jadi dia itu dari knitted craft, dari bahan rajutan gitu ya. Dia lihat TV, terus cuman kucingnya dia hadap ke sini aja, dia nggak ngadep ke TV gitu. Nah dari situ dia cuman ini aja kayak
dianimasiin gambarnya, dianimasiin si kucingnya, sama dianimasiin TV-nya. Sebenarnya dari promnya sendiri sesimpel itu. Jadi aku minta dua yang dianimasiin dari si kucingnya sama dari si TV-nya, dan dia bisa target dengan tepat nih kira-kira apa yang harus dilakuin, dan dari si TV-nya mau dianimasiin seperti apa. Gitu. Yang selanjutnya adalah AI atau generative AI yang digunain untuk bikin musik gitu. Nah, ini aku bikin tadi, jadi instrumental lofi musik gitu ya, dengan gamelan dan ukulele untuk belajar di kafe gitu. Jadi gamelan Indonesia, terus kemudian ukulele juga, terus kemudian kita bikin musik lo-fi-nya gitu kan, cukup menarik gitu ya untuk belajar di kafe ataupun di kamar. Ini aku coba play, semoga bisa mendengar audionya. Nanti tolong dikabarin ya kalau kedengaran. Oke, kedengeran ya. Ya gitu. Ini kalau diterusin juga masih panjang, dari 35 detik atau 40 detikan. Jadi ini musik cuma dari prompt aja. Jadi sebenarnya cuma dari teks, aku mau lo-fi pakai gamelan dan ukulele gitu. Jadi teman-teman bisa bereksperimen aja kira-kira. Oh, aku mau pakai drum, aku mau pakai bass, aku mau pakai piano misalnya. Atau enggak, kalau misalnya gamelan sama piano gimana nanti hasilnya. Terus tipe musiknya apa nih, genrenya? Apakah mau pop atau mau jazz misalnya. Dan itu bisa playing around aja lah dengan istilahnya sekreatif apa sih kita itu untuk nge-generate si aset musiknya itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang paling menarik menurut aku. Mungkin teman-teman juga udah beberapa kali Hai dengar semuanya yang ikutan VO3 namanya. Ini aku generate pakai VO3, masih preview, masih belum general available kalau di Google. Karena tadi musiknya dengar, harusnya ini juga kedengar, kita dengerin dulu aja. Hai semuanya yang ikutan sesi Saturn Tech Session. Ini kesempatan kurang lebih baik gitu. untuk belajar Jadi, generative AI. bisa Jangan lupa semangat. dilihat ini hasil kualitasnya juga nggak main-main sebenarnya. Kayak amat realistik dari segi backgroundnya juga. Kalau misalnya kita lihat dari pencahayaan yang masuk, lightingnya, terus kemudian dari paras dari si neneknya itu sendiri, aku mintanya dia kayak nenek-nenek umur 80-an gitu ya di Indonesia. Bahkan dari segi pakaiannya pun, dari backgroundnya aku nggak minta yang details gitu, aku nggak minta yang spesifik. Itu pun udah bisa sampai generate audionya dan sesuai dengan si apa ya, mulut gerakannya gitu. Jadi gerakan mulutnya itu cocok juga sama si audionya itu sendiri gitu. Untuk ini sih VO3 dia bisa generate sampai di 8 detik. Google itu lagi ngeluarin something yang untuk nge-arrangement ini semua. Jadi dia ngeluarin yang namanya flow. Nah, mungkin yang banyak nanya itu nantinya kayak, oh ini kan cuma bisa 8 detik doang. Nanti kalau misalnya aku mau generate lagi gimana? Jadi aku mau generate misalnya 30 detik video. Berarti dia butuh generate beberapa kali. Yang suka jadi isu adalah kalau misalnya aku udah generate satu video, kemudian video kedua, itu biasanya nggak nyambung, dan walaupun dengan prompt yang sama. Nah, itu ada tekniknya sebenarnya. Tekniknya adalah kita pakai frame di video terakhir ini sebagai image untuk dianimate di eh, video yang selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi aku kasih tahu, oh kita bisa generating high image quality asset nih gitu kan ya. Habis itu frame-nya dimasukin, dikasih prompt untuk dianimasiin, dan jadilah video gitu. Sebenarnya konsep itu sama, namanya video stitching. Jadi video stitching itu kita punya 8 detik, frame terakhir kita ambil, kita potong, masukin ke selanjutnya, terus kemudian kita kasih prompt yang sama, atau enggak diedit juga, dia mau diapain nih yang 8 detik selanjutnya, generate video lagi, dan berulang terus-menerus sampai nanti dia bisa dapetin durasi yang kita inginkan. Gitu. Nah, yang cukup menarik adalah seperti yang dibilang di awal tadi, AI itu nggak cuman, terutama generatif AI ya, dia itu nggak cuman
datang dengan manfaatnya aja, tapi juga dengan beberapa challenge dan juga ethical considerations. Artinya kita harus tahu bahwa halusinasi ini salah satu part dari si generative AI itu sendiri. Nah, contohnya adalah ketika kita bilang yang paling common ya, yang paling common adalah seberapa banyak huruf R dalam kata strawberry. Itu mungkin kalau misalnya teman-teman pernah tahu jokesnya, itu LLM tuh sulit banget buat menjawab itu. Dia banyak kan bilangnya dua, padahal strawberry dia ada 3 R-nya. Jadi strawberry dalam bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia ya. Itu karena dia under the hook emang menggunakan prediktif kayak tokennya itu nextnya kayak gimana gitu. Karena huruf R yang dempetan itu biasanya dihitung satu sama dia. Kebanyakan seperti itu. Itu dari si model sendiri. Lalu bias nih. Nah, bias itu lebih ke arah karena kita kan ngetrain atau ngelatih si generative AI models itu dari data yang amat sangat banyak. Amat sangat banyak. Itu hampir seluruh data di internet itu bakal dipakai untuk ngetrain si generative AI. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu agak sedikit konsep dari machine learning, ketika ada data yang lebih banyak dibandingkan data yang lebih sedikit gitu ya, si data yang lebih banyak ini bakalan lebih dominan dibandingkan data yang lebih sedikit gitu. Sebenarnya karena itu, jadi dia bisa jadi lebih bias. Artinya sekarang kita lihat aja negara mana yang produce artikel lebih banyak gitu bisa dibilang. Nah, kalau misalnya kita lihat dari datanya, ya kayak data-data dari negara-negara Amerika yang superpowers itu mereka pasti punya data yang lebih banyak gitu. Artinya si AI-nya itu sendiri pun itu bisa ditrain dengan konfigurasi untuk mendukung salah satu pihak. Itu juga bisa. Gitu. Contoh bias yang biasa mungkin aku bisa contohkan adalah ketika kita bilang dulu mungkin ya, kalau sekarang mungkin udah cukup advance. Jadi misalnya kayak pilot itu dia pergi ke dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Nah, kalau misalnya kita bilang dia, kalau di bahasa Inggris itu kan he or she sebenarnya. Kalau di bahasa Indonesia dia gitu, tetap aja gitu kata-katanya sama. Tapi ketika si AI-nya nanti dia meneruskan si kalimatnya dan dia menggunakan he instead of she, itu sebenarnya udah bias. Kenapa? Kok dia bisa tahu kalau misalnya pilot itu laki-laki? Kenapa nggak pilot itu perempuan? Padahal ada pilot yang perempuan. Ya, nah itu sebenarnya udah masuk ke kategori bias dan itu harus em, dicek dari datanya itu seperti apa. Gitu. Nah, cara nalangin halusinasi sama bias ini ada beberapa teknik yang mungkin nanti akan bakal kita bahas di level up the game. Jadi ada beberapa teknik yang bisa kita gunain untuk meminimalisasi itu, tidak mengeliminasi 100% pastinya, ya karena itu udah embedded di dalam foundation modelnya, ya, tapi ada beberapa teknik untuk meminimalisasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada knowledge cut-off date. Jadi balik lagi yang namanya generative AI, dia modelnya itu udah di-train dari data dari internet, banyak banget. Data kita juga diambil, data orang-orang juga diambil, hampir semuanya diambil. Lalu untuk namanya training, itu dia pasti butuh lama nih. Kalau generative AI, jujur aku nggak tahu seberapa lama. Cuman sebagai perbandingan aja, model paling besar yang aku pernah train itu mungkin sekitaran masih termasuk small language model, bukan yang large-nya. Itu tuh kayaknya 1 minggu pun juga nggak cukup gitu. Jadi kayak pasti udah bakalan berbulan-bulan. Artinya ada cut off knowledge date. Kalau misal kita ngomongin kayak Gemini misalnya. Gemini itu cut off knowledge date-nya kalau nggak salah ada di April 2025. Jadi sekarang udah di bulan Juni mau ke Juli gitu ya. Atau beberapa model pun masih di bulan Januari 2025. Artinya kalau misalnya ada news yang rilis setelah dari cut off knowledge date, dia nggak bakalan tahu, dia nggak bakal punya informasi itu gitu. Yang cukup viral waktu itu juga ketika pemilihan presiden di US waktu Kamala Harris lawan Donald Trump, banyak tuh yang kayak iseng-iseng aja nanya ini siapa yang menang gitu ya, kira-kira Donald atau Trump atau si Kamala Harris gitu. Dan itu si AI-nya juga pasti bakalan bias dan halusinate. Kenapa? Karena dia nggak punya datanya juga gitu, nggak punya karena event itu belum terjadi,
dan itu udah far dari cut off knowledge speed-nya dia gitu. Jalan selanjutnya ini yang berhubungan sama manusia, job displacement. Banyak banget orang yang kayak khawatir ini jobs-nya, job aku kira-kira bahaya nggak ya, bisa di replace sama AI nggak ya. Nah, ini mungkin kalau dari teman-teman sendiri deh, AI itu bisa nge-replace job seseorang atau enggak kira-kira? Ada yang jawab bisa, bisa. Ada yang jawab enggak? Bisa aja, udah kejadian. Oke. Nah, secara singkat, kalau dari eh, pribadiku sendiri, emang jawabannya sebenarnya bisa. Em, Cuman kita nggak bisa meninggalkan em, AI begitu saja, bisa dibilang. Jadi AI itu masih belum berada di level yang em, otonominya udah sangat mature gitu. Yang bisa kita lakukan untuk keep up dengan teknologinya itu dia adalah ya kita juga harus level up skill kita gitu. Orang yang oke, kalau misalnya kita bilang nih, AI bakalan nggantiin jobs gitu misalnya. Tapi kan AI butuh di train, AI butuh di pakai di train menggunakan data-data. Kira-kira yang jobs yang related dengan oh aku mau ngambil data apa, aku yang nge-manage nih data collection-nya kayak gimana, aku yang nge-clean datanya, atau enggak aku yang nge-train si AI-nya itu sendiri. Ya job-job yang kayak gitu itu nggak bakalan keganti juga karena AI-nya cepat butuh itu untuk di refresh misalnya bisa dibilang atau dilatih lagi gitu ya. Jadi istilahnya bakalan ada job shifting, um, paradigma job shifting itu pasti ada. Sama kayak kalau misalnya kita lihat dulu mungkin um, ketika 2017 atau 2016 ke 2018 gitu ya, Gojek masuk, terus kemudian Grab masuk, banyak yang demo, offline, apa deh, abang-abang ojek offline, terus kemudian taksi offline itu juga merasa terganggu gitu ya dari jobnya itu sendiri. Jadi itu juga harus bisa adaptasi sebenarnya. Lalu kalau software engineer gimana Mas? Software engineer bisa nggak ganti? Bisa iya, bisa nggak, tergantung, balik lagi semuanya tergantung kondisinya. Aku nggak bisa memberikan 100% jawaban yang pasti. Bisa iyanya karena ya kalau misalnya level kita di situ-situ aja juga pasti bakalan terganti. Jadi gini, yang aku pelajarin adalah ketika kita menggunakan AI, AI itu kan di-train dari data di internet. Semakin bagus modelnya, semakin pintar dia. Betul. Tapi yang perlu kita tahu, AI itu nggak bakalan pernah achieve top, let's say kita ngomong aja ya, top 1% global itu nggak bakal pernah. Um, dari benchmark-benchmark yang ada, dia mungkin bakal bisa membantu kita, yang awalnya kita masih 40% nih pengetahuannya, kita pakai AI. Kita bisa boost nih pengetahuan kita sampai 70%, 80% gitu. Tapi udah mentok di situ kalau kita nggak upskill gitu. Artinya AI pun kalau misalnya kita lepas, dia bakalan sampai di 70% atau 80% satisfactory level. Oh ya udah misalnya aku mau pakai AI buat ngoding misalnya. Em, aku sebagai software engineer aku nggak ngoding sendiri, tapi kayak ya udah si AI-nya aja ngoding semuanya gitu sendiri gitu. Itu bakalan sampai di 80% satisfactory level. Artinya apakah itu production grade, apakah bisa dijual? Jawabannya mungkin iya, bisa iya. Cuman nggak bakalan ketika kita compare sama company-company yang udah bener-bener di top 5% globally gitu. Jadi untuk mencapai ke sana, kita perlu berjuang lebih. Nah, em, selanjutnya, kalau misalnya kita ngomongin ethics gitu ya, ada juga misinformation atau deepfakes, banyak banget orang-orang yang menyalahgunakan ini untuk misalnya KYC, terus kemudian intellectual property ini juga banyak yang nanya kayak, Mas kalau misalnya aku pakai generate image kayak tadi, itu sebenarnya image-nya punya siapa? Punya aku kah? Punya Google kah? Atau punya uh, ChatGPT kah? Atau punya siapa? Gitu. Nah, itu juga menimbulkan masalah etik yang bisa menjadi perdebatan gitu. Karena kalau misalnya dia punya modelnya, berarti dia punyanya si company itu dong. Berarti company itu punya hak cipta untuk dijual lagi gitu. Dan yang terakhir adalah data privacy. Data privacy ini em, kalau misalnya kita pakai AI, misalnya kita bikin chatbot itu juga kita nggak pernah tahu sebenarnya apakah data kita itu diambil atau enggak. Karena baik lagi seperti yang aku bilang sebelumnya,
sekarang itu company-company emang collecting a lot of data, jadi mereka bakal ngambil datanya. Beberapa yang secara etik pasti bakal nulis di privacy policies. Jadi kalau misalnya kita baca, yang panjang dia begini ya, tapi kalau misalnya kita baca, pasti ada terms yang bilang bahwa oh data kita dipakai. Gitu. Nah itu juga menjadi beberapa concern untuk beberapa orang. Nah, selanjutnya udah mau masuk ke slide-slide terakhir sebenarnya. Jadi, how do we level up the game? Jadi, ada kalau misalnya mungkin beberapa dari teman-teman pernah dengar ada istilah-istilah ini prompt engineering. Dia ada zero shot example sama few shot example. Mungkin aku start dari sana dulu. Kalau misalnya kita refer back ke masalah yang sebelumnya, ada dia berhalusinasi, dia juga bias gitu ya. Itu sebenarnya bisa diatasin dengan beberapa contoh yang bisa kita berikan ke AI-nya. Jadi misal kalau kita balik lagi kategoriin spam gitu ya, email spam. Kita kan sebenarnya bisa ngasih tahu ke AI-nya, kalau emailnya kayak gini, dia spam. Kalau emailnya kayak gini, berarti dia bukan spam gitu. Nah, itu dengan kita kasih tahu itu namanya few shot example sebenarnya. Jadi misalnya eh, aku nggak mau kasih sama sekali nih example-nya, nggak mau kasih tahu contohnya. Aku cuma bilang, aku punya teks ini, kategoriin dong, ini scam atau enggak. Itu cuman zero shot aja. Jadi dia nggak ada example yang kita kasih, tapi emang bener-bener kayak ya udah kita percaya nih sama AI 100%. Itu mau dikategoriin apa bebas lah terserah. Nah itu zero shot. Cuman biasanya ditaruh di prompt engineering-nya. Jadi kayak di prompt engineering itu kayak oh you are spam filter email gitu dan sebagainya. Terus kemudian uh, dikasih keterangan kalau misalnya dia datangnya dari ini mau nawarin apa misalnya crypto gitu misalnya. I'm not saying that crypto is scam, but maksudnya kalau misalnya dia mau transaksi crypto tolong transfer ke wallet ini misalnya atau enggak tolong kirim ke payment kemana gitu misalnya lewat sebuah link. Nah itu dimasukin scam. Jadi kayak rules-rulesnya itu kita bisa masukin di prompt engineering juga. Dan sebenarnya um, prompt engineering ini itu bisa nge-enhance dari performance juga. Itu ada statistiknya. Cuman aku karena waktunya juga cukup mepet buat aku prepare bagian ini. Kalau nggak salah ya, ini jangan take it for granted. Kalau nggak salah bisa sampai 60% dari kalau misalnya kita nggak menggunakan prompt yang uh, benar. Gitu. Lalu ada retrieval augmented generation. Pertanyaannya adalah, oke, Mas, aku punya nih. Kalau tadi kan view to example kita cuma kasih 2 email sebagai contoh gitu. Kalau data perusahaannya sebenarnya nggak cuma 2, data perusahaan itu ada misalnya ribuan atau bahkan ratusan ribu atau bahkan jutaan gitu. Ya masa semuanya dimasukin di prompt kan nggak cukup nantinya. Maksudnya pasti bakalan lama banget lemot gitu. Makanya itu ada yang namanya retrieval augmented generation juga. Jadi datanya itu bakalan di embed atau dijadiin sebuah jadi angka-angka gitu ya, deretan angka dimasukin ke dalam vector database. Nanti dia bakal ngelakuin similarity search untuk similarity search bahasa Indonesia apa? Mencari data yang mirip dengan apa yang diminta sama user, pokoknya gitu. Um, Contoh misalnya ada email masuk nih, dia nawarin properti misalnya. Nah, dia bakalan cari nih dari data-data yang email yang related ke properti. Dari data-data email yang di properti itu kategorinya apa aja. Itu bisa. Dan biasanya beberapa company juga menggunakan teknologi ini sebagai knowledge base. Gitu. Knowledge base artinya kalau misalnya kita tanya ke Gemini sekarang, apa namanya, atau ke ChatGPT gitu ya, kita tanya project ini bisa diberesin dalam waktu 2 minggu nggak ya misalnya kita bikin atau nggak Saturn deh misalnya punya project baru gitu ya. Project ini bisa diberesin dalam waktu 1 minggu nggak ya atau 2 minggu nggak ya. Nah si ChatGPT ini pasti bakalan bias. Kenapa? Karena dia bakalan mengestimasi dari data-data yang ada di internet yang udah embedded ke dia. Padahal sebenarnya Saturn ini dia bisa cepet banget nih, bahkan 3 hari beres gitu, nggak 1 minggu gitu. Dia yang dilakukan sebenarnya dengan menggunakan part ini itu dia bakal ngecek data internal dari si company-nya atau Sultans, dia ngecek nih, oh si Mas Rizal nih jago nih, bisa cepet nih, ngoding 24 jam per 7 gitu misalnya. Wah, berarti bisa nih 3 hari. Gitu. Kayak gitu. Jadi secara contohnya. Nah, selanjutnya adalah fine tuning sama distillation. Ini agak sedikit kompleks sebenarnya. Pertanyaan yang sering banget aku dapat adalah kayak kapan kita harus fine tuning?
apakah fine tuning itu berguna? Gitu. Jawabannya berguna, iya betul. Bergunanya adalah untuk mereduce tokens. Jadi yang dinamakan tokens itu adalah input. Semakin banyak kita masuknya input, itu semakin banyak tokensnya. Satu token itu, balik lagi, ini nggak pasti, sekitar 4 sampai 6 kata bahasa Inggris. Kalau kita ngomongin bahasa Indonesia mungkin mirip. Tapi ketika kita ngomongin bahasa Thailand, kan dia secara encodingnya beda. Bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, itu kan dia aksaranya beda gitu. Itu tokenizer-nya, itu bakal beda juga. Itu cuma secara general kalau misalnya mau estimasi satu token itu sekitaran 4 sampai 6 kata bahasa Inggris gitu. Nah, em, implikasinya apa? Kalau misalnya token itu attempt Kak, bukan. Token itu nanti aku tunjukin ya, token itu apa. Untuk sementara asumsikan aja kalau misalnya kita bilang hai, apa yang bisa kamu bantu. 6 kata nih ya, itu bisa 2 token. Gampangnya gitu. Jadi asumsikan biar gampang sekarang satu token itu 4 kata gitu. Jadi semakin banyak tokennya, semakin banyak kata yang kita masukin ke dalam AI-nya, itu semakin costly sebenarnya. Karena dia ngitungnya berdasarkan atau ngehargainya itu sebenarnya berdasarkan si kata-kata ini. Gitu. Jadi semakin efisien kita bisa masukin kata-katanya dan semakin dikit outputnya juga, itu bakalan nge-reduce cost-nya. Nah, fine tuning ini itu berguna untuk nge-reducing tokens-nya. Contoh misalnya, ketika aku punya data banyak segini, untuk klasifikasi baik lagi ya yang paling gampang klasifikasi email mungkin buat studi kasus datanya segini nih karena kan tadi ada data-data examples yang kita masukin datanya segini terus kita kasih lah you are the expert in spam email classifier bla 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 itu kan panjang nih ini panjangnya instruksinya segini XML-nya segini terus habis itu inputnya data input yang mau kita kategoriin itu segini lagi gitu jadi kayak ada 3 blok gitu ya. Nah, eh, kenapa butuh 3 blok? Karena kita harus menginstruksikan si LLM-nya atau si AI-nya itu untuk mengklasifikasi email gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma kasih emailnya, kok dia nggak tahu ini harus ngapain ya apa emailnya, apakah di rewrite, apakah di summary, bikin kayak padat gitu, atau dibikin klasifikasi gitu ya. Dia nggak tahu kalau kita kasih emailnya kok nggak ada instruksinya. Dengan kita kasih fine tuning, dia udah tahu dia harus ngapain. Jadi kita bisa input si yang necessary aja. Jadi instruksinya itu nggak usah. Itu ada salah satu studi kasusnya, dia bisa nge-reduce token dari 2000 atau 2000 token itu berarti sekitar 8000 kata gitu ya. Instruksinya ada 10 ribuan, 8000 sampai 10.000 kata ke 200 token atau sekitaran 800 atau 1000 kata doang. Dan itu bisa save cost a lot sebenarnya. Jadi fine tuning itu berguna ya. Cuman emang ada batas level di mana kita harus collecting data dulu. Datanya minimum kalau menurut aku itu sekitaran 20.000 rows, itu harus ada dulu. Kalau misalnya udah ada, baru kita bisa fine tuning. Gitu. Yang selanjutnya adalah distillation. Distillation ini sebenarnya setingkat reducing parameters. Jadi kalau misal kita tahu model itu kan namanya large language model, dia kan besar ya. Banyak banget lah sebenarnya parameternya. Nah, distilasi ini itu bedanya sama fine tuning. Kalau fine tuning itu dia nge-reducing tokens ya. Kalau distilasi itu dia nge-reducing si modelsnya. Jadi modelnya itu diganti ke yang lebih kecil. Mungkin teman-teman pakai ChatGPT. Kalau tahu GPT-4o itu lebih cepat dibandingkan GPT-4.1, ya kan? Itu kenapa? Karena secara arsitektur dia itu lebih ringan, lebih sedikit parameternya dibandingkan 4.1. Tapi secara kapabilitas, ketika kita minta dia, oh tolong kalkulasi A, B, C, D, atau tolong lakukan A, B, C, D, GPT-4.1 itu dia pasti lebih unggul dibandingkan yang 4.0 gitu. Tapi ketika kita ngomongin kayak, ini kan cuma kategori email doang gitu kan ya. Itu sebenarnya GPT-4o bisa cukup gitu. Jadi istilah ini konsepnya adalah ngajarin si model yang lebih kecil dengan model yang lebih besar. Jadi kita pakai konsep namanya teacher and students di sini. Jadi kita pakai model yang gede, yang si teachersnya ini model yang gede, let's say GPT-4.1 atau Gemini 2.5 Pro. Yang model kecilnya kita pakai light version atau bahkan open source model bisa juga, tergantung compatibility-nya sebenarnya. Itu adalah teacher and students model. Nah ini cukup teknikal, aku nggak mau bahas lebih lanjut di bagian sini. Cuma nanti kalau ada yang kepo, tanya aja.
Nah, ini langsung aja ya, sama Hands on Demo. Mungkin tadi ada yang nanya programnya kayak gimana. Sama aku kasih day to day basisku, biasanya aku ngapain aja dan pakai AI-nya itu buat apa aja. Nah, yang pertama adalah academic writing and research. Jadi ada yang namanya deep research. Deep research ini berguna banget buat tahu informasi yang sangat mendetail gitu. Contohnya aku mau tahu, bentar ya, aku udah em, harus merefresh otak dulu nih biar memberikan salah satu contoh. Misalnya gini, ada studi kasus untuk mahasiswa nih ya, teman-teman mahasiswa ya. Misalnya kalian mau eh, skripsi ya, kalau satu ya, skripsi, dia judulnya adalah analisa A terhadap B gitu, dipengaruhi oleh C gitu misalnya. Sesimpel sebenarnya kita masukin title itu, kita masukin ke generative AI, jadi itu sebenarnya bisa dia apa ya, menggunakan knowledge-nya dia untuk mengenerate itu. Cuman pertanyaan kan itu belum terlalu valid. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin academic writing and research, kita harus nge-cite atau nge-citasi ini source-nya dari mana gitu. Jadi deep research ini itu adalah sebuah agent. Nah, ini kalau udah ngomong agent, mungkin kita perlu sesi lain. Jadi dia adalah sebuah agent yang dia specifically built untuk riset aja. Jadi yang ngambil data dari internet banyak, bisa sampai ratusan, gitu, sampai 200 gitu misalnya. Sampai 200 terus kemudian nanti dia bikin reportnya mulai dari eksekutif summary-nya kayak gimana, bab satunya apa, bab duanya apa gitu. Nah, ini bisa nggak dipakai skripsi? Bisa, cuman pasti nggak bakal 100% gitu. Pasti kalau misalnya kita skripsi kan ada topik-topik yang harus kita masukin dan kita masukin source-nya gitu ya. Nah, itu bakalan berguna untuk kayak mendapatkan overview, istilahnya kayak mempersingkat kita daripada nyari satu-satu di website, kita klik baca, klik baca gitu ya. Jadi si AI-nya ini dia bisa uh, cari dari beberapa website itu, dia bikin summary-nya dan baru kita klik websitenya itu baru kita baca gitu yang menarik mana. Itu yang bisa aku lakuin sih sebenarnya. Nanti aku demoin sekalian. Jadi contohnya waktu pengen tahu, oh ini kalau misalnya aku bikin bisnis di daerah sini, kira-kira bisa nggak ya? Nah, itu kan kita nggak tahu nih. Yang kita lakuin kan pasti riset. Bisnis di sini itu daerah sekitarnya berapa sih sebenarnya harganya, potensi nggak atau nggak, pendapatan masyarakatnya kayak gimana, segmentasi pasarnya kayak gimana. Eh, Terus kalau misalnya dari persona masyarakatnya, apakah dia banyak yang anak mudanya, banyak orang tuanya, banyak banyak ceweknya, banyak cowoknya. Nah, data-data itu kan sebenarnya kita kumpulin di lapangan gitu. Tapi kan itu makan waktu. Itu lebih akurat betul. Tapi kan itu makan waktu ya buat riset. Sedangkan kita kalau misalnya mau bikin bisnis, itu kan kita mau eksplorasi cepat aja. Ini kira-kira masuk ke idenya gitu. Yang kita lakuin adalah kita cari di internet. Misalnya kita cari studi kasusnya mana, studi kasusnya mana. Itu bisa lebih cepat kita menggunakan si deep research ini sendiri. Lalu studi assistance, notebook LM. Ini salah satu yang aku suka dan aku suka pakai waktu beberapa kali ambil ini ya, apa namanya, kayak mencerna materi kuliah gitu kan. Jadi notebook LM ini bikin podcast. Jadi kita masukin materi kita PDF, terus kemudian nanti dia bikin podcast. Terus sementara sih masih bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi masih pakai bahasa Inggris. Terus ya udah, aku dengerin ini sambil jogging, sambil olahraga gitu ya. Itu membantu sekali karena em, kalau misalnya orang kan beda-beda. Ada yang lebih enak kalau misalnya dengerin podcast gitu ya ketika dia belajar. Ada yang lebih enak ketika membaca, macam-macam. Dan ini salah satu yang cukup membantu untuk eh, belajar, tapi kita bisa dengerin audionya sama ngerjain sesuatu. Dan ini beneran kayak podcast, kayak mungkin teman-teman nonton di YouTube gitu ya, orang podcast, ada dua orang ngomong gitu ya. Hey, kamu tahu nggak tentang database system gitu misalnya? Oh iya, gimana tuh database misalnya? Nah itu percakapan biasa aja. Itu bisa natural. Itu mungkin ada teman-teman bisa cobain juga. Um, Deep research contohnya gimana? Ya, nanti saya contohin ya setelah ini. Brainstorming, creativity. Ini yang kayak tadi, ChatGPT, Imagen, Veo, gambar itu udah aku tunjukin tadi. Itu salah satu contohnya. Midjourney juga salah satu image generator yang aku pakai personally untuk ya iseng-iseng aja sebenarnya. Aku bukan artis yang
harus ngejerit digital assets day to day basis. Cuman suka aja kadang iseng, oh aku pengen bikin maskot ini deh gitu. Itu eh, berguna banget. Coding and technical help itu mungkin teman-teman juga pernah dengar Replit, Lovable, Cursor itu technical banget. Jadi misalnya aku mau bikin website, aku mau bikin something, itu bisa dicobain pakai itu, terus kemudian bisa jadi. Obviously tetap harus tahu beberapa teknik-tekniknya, karena sometimes emang kita kalau ya baik lagi ya, kalau 100% sama AI itu um, nggak sulit banget untuk achieve 100%. Nah, email drafting, meeting summaries, biasanya aku pakai Gemini. Um, di emailku itu sebenarnya udah embedded, jadi kayak kalau misalnya aku mau ngetik sesuatu, itu bisa juga gitu. Langsung menggunakan si Gemini ini, misalnya help me write emails for um, answering this thread, gitu. Misalnya itu juga bisa. Mock interview, ini buat teman-teman yang baru lulus misalnya, mau cari kerja, bisa juga mock interview sama AI. Um, aku nggak kasih tulisan di sini, cuman karena aku nggak pakai. Cuman yang aku tahu kalian bisa pakai Prep AI. Aku sendiri nggak tahu yang mana linknya, jadi makanya nggak berani kasih. Itu untuk mock interview. Nah, tadi ada yang nanya juga ya. Jadi gimana sebenarnya kayak apa namanya deep research-nya itu seperti apa? Contohin aja. Aku pakai Gemini ya. Ini udah dari sana juga sih. Jadi kita bisa tampil deep research di sini. Ini buat yang paling gampangnya aja. Mas aku nggak punya ini gimana? Bayar nggak? Ya kalau deep research bayar ya. Karena dia emang agent khusus yang dibikin specifically untuk beberapa use case gitu. Dia bahkan ada kanvasnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai juga lebih enak gitu. Nanti aku tunjukin bedanya apa. Karena ini biar cepat, aku pakai yang flash aja. Dia juga ada listen juga sih. Eh, ada yang mau kasih use case? Kadang sering bingung scroll IG gambar. Tidak kelihatan presentasinya. Oh, seberat. Kok nggak muncul ya? Oh, di sini kah? Oh iya betul. Ya, makasih ya yang udah ngasih tahu tadi. Nggak kelihatan. Ya, jadi ini pakainya si Gemini aja. Langsung masuk ke gemini.google.com. Ini salah satu contohnya aja yang aku pakai. Kalau kalian developer, pakai jangan ini. Harus diaplikasiin sama codingan kalian. Jadi pakainya yang lain, bikin agen sendiri. Cuman itu buat bahasan lain aja. Buat 80% orang yang ada di sebagai partisipan ini harusnya ini udah cukup banget. Ini juga bayar. Aku lupa bayarnya berapa karena ini part of um, uh, apa ya dari company-ku juga. Jadi misalnya nih aku mau pakai ini ada di research ada Canvas, aku nyalain yang di research. Terus misalnya aku mau cari bahasa Indonesia yang apa? Potensi bisnis di daerah Jakarta dengan budget sekitar 100 juta. Misalnya ya. Nah, yang dilakuin pertama kali adalah em, dia ngasih tahu nih plannya kayak gimana. Oh, ya udah, berarti untuk potensi bisnis di Jakarta dengan budget sekitar 100 juta, em, aku ada 8 plan atau 8 rencana. Pertama adalah identifikasi jenis-jenisnya, kemudian telusuri tren konsumen terkini, perubahan gaya hidupnya kayak gimana, kemudian analisis bisnis kecil dan menengah dengan sukses yang di Jakarta kayak gimana, cari celah pasar seperti apa, jelajahi peluang waralaba, dan lain sebagainya. Ini kalian bisa edit, cuman biar cepat, aku kasih mulai penelitian aja. Jadi ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tergantung dengan ya kalian lebih comfortable yang mana. Nah, di sini ini bakalan take time, cuman hopefully masih cukup karena ini nggak terlalu ribet harusnya si topik yang aku minta. Jadi dia bakalan langsung nih nge-search 18 website. Dia ada dari ini kalau misalnya aku klik, ini juga bisa. Tuh, 10 ide bisnis 100 juta potensial di 2024.
ini lihat dia dapetin ini. Cuman kalau misalnya kita lihat website ini kan kayak bisnis barang branded. Iya, apa barang brandednya apa gitu. Terus bisnis kecantikan. Ya, cuman barangnya apa gitu kan kita nggak tahu juga modalnya harus berapa, breakdownnya kayak gimana gitu ya. Em, jadi ini yang dilakukan. Jadi dia nge-search 18 websites. Ini bakal makan cukup waktu. Jadi mungkin kita sambil coba Q&A aja saran aku. Ada yang nanya nih. Mungkin teman-teman bisa tanya di grup di chat aja sambil nunggu ini em, apa namanya hasilnya. Ada yang nanya sebentar. Kadang bingung pas scroll IG muncul gambar animasi Ghibli dari hasil convert gambar asli tapi dengan pakai ChatGPT aja tapi udah pernah coba nggak bisa. Oh, em, paham aku maksudnya. Ini dari Kuita ya. Maksudnya mau nyoba ChatGPT untuk Ghiblification. Em, itu caranya adalah ya udah upload aja gambarnya kita ke ChatGPT terus habis itu bilang kayak make it Ghibli style image gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Itu bisa dicoba deh. Ya, harusnya bisa. Em, yang dari Sarah, pertanyaanku adalah mungkin agak out of konteks. Kerjain tugas full GPT, pas dicek plagiarismenya nggak sampai 20%. Buat plagiarisme itu kayak gimana? Nah, ini menarik nih. Em, AI buat ngecek plagiarisme itu juga transformer, itu juga generative AI. Jadi sebenarnya em, yang dari security generative AI itu sendiri itu juga em, perlu dipertanyakan. Jadi di era sekarang itu kita emang nggak bisa 100% percaya sama AI, walaupun dia marketingnya bilang, aku pakai AI models untuk mendetek apakah kalian menggunakan AI. Tapi kalian ngecek apakah itu menggunakan AI dengan menggunakan AI kalian sendiri. Yang mana AI kalian itu sebenarnya ada dari underlying-nya itu bisa jadi sama gitu. Cuma di fine tune aja. Jadi itu something yang ada namanya some threat attacks bisa dibilang untuk beberapa yang seperti itu. Jadi emang yang namanya plagiarism checker itu nggak 100% benar. Karena bahkan ketika kita ngomongin sistem yang lain, nggak ada sistem yang 100% itu benar gitu kan. Jadi sama juga dengan plagiarism checker. Cara paling gampang adalah gini nih. Sebagai contoh, aku pernah kejadian mau bikin esai, ya kan? Bikin esai, terus kemudian untuk disubmit ke kuliah, dicek di plagiarism checker itu 100% benar terdeteksi sama AI. Um, ada juga AI yang bilang, oh pakai AI itu aja, nanti dia nggak bisa dicek di plagiarism checker. Gitu. Jadi AI yang ini adalah untuk nge-attack balik si plagiarism checker. Gitu. Nah dari situ kita masukin AI di sana, terus habis itu dicek di plagiarism checker, itu bisa sampai 10%. Tapi ketika dibaca sama human, nggak nyambung sama sekali. Gitu. Jadi emang eh, cara paling aman adalah saran aku jangan full pakai ChatGPT, tapi pakai itu aja buat reference terus kalian ketik sendiri di tulisan kalian karena itu akan lebih bermanfaat, lebih masuk ke kitanya juga. Dan di plagiarism checkernya kalau misalnya eh, masih kedeteksi juga kalian bisa masukin auditnya kayak Google Docs itu biasanya ada version history gitu. Itu juga ada salah satu kasus di Singapura yang tahun ini lagi happening. Tapi salah satu students-nya dia bisa appeal kasusnya itu kayak kasusnya ditarik karena dia kasih tahu iya bener aku pakai ChatGPT, tapi aku ngetik ulang, bukan ngetik ulang ya, maksudnya kayak aku pakai itu hanya sebagai reference aja. Terus kemudian citasi dan lain sebagainya, progression itu kan kelihatan. Kalau misalnya kita copy paste di Google Docs, kan dia di klik version historinya langsung muncul semua teksnya. Nah itu dia kelihatan nih progresnya. Dia nulis seksi satu apa, seksi dua apa, bab tiga apa dan lain sebagainya. Kayak gitu. Em, Oke, paling itu aja sih kalau dari aku ini sambil nunggu ini ya, sambil nunggu apa namanya si web search-nya beres juga. Mungkin terakhir kalau dari aku sekarang adalah
Quotes aja sih. AI doesn't replace creativity, it amplifies the human imaginations. Jadi ya tergantung dari imajinasi kita itu kayak gimana. Kalau misalnya kita bisa imajinasinya tinggi, itu bisa lebih bagus juga karena AI itu sebenarnya tergantung sama kitanya mau kayak gimana. Itu aja sih. Mungkin itu dulu sih dari aku. Aku balikin lagi ke Mas Nur lagi. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Evan atas penyampaian materinya. Luar biasa tadi banyak banget yang disampaikan terkait dengan AI. Banyak juga tadi dari teman-teman yang nanya di kolom chat langsung ditanggepin oleh Mas Evan gimana caranya eh, terkait dengan AI gitu ya. Bagaimana ada pertanyaan-pertanyaan. Ini sampai ada yang ngerjain tugas pakai AI ini sangat-sangat tren ya di sosmed ya, ngerjain tugas pakainya ChatGPT buat jawab-jawab soal. Nah, ini mungkin tadi juga sempat dibahas sedikit. Mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab yang pengen ngobrol langsung menyampaikan pertanyaan ke Mas Evan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Kita akan pilih 3 penanya terbaik. Jadi tolong raise hand terlebih dahulu. Nanti kita akan pilih, baru kita ketika persilakan untuk open mikrofon, bisa di open mikrofon dari teman-teman semua. Mungkin kita akan ada waktu selama kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab ini terkait dengan AI tadi. Boleh yang ingin tanya bisa raise hand terlebih dahulu, teman-teman. Oke, udah ada beberapa yang tanya. Yang pertama mungkin langsung aja persilakan yang paling atas Kak Tridila Usma. Silakan Kak, pertanyaannya boleh di open mikrofon. Nanti bisa. Halo Kak, apakah sudah jelas terdengar suara saya? Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tridila Usma, asalnya dari Aceh. Terima kasih untuk Mas Evan atas penyampaian materinya yang sangat full insight. Kemudian juga sangat komplit dan sangat luar biasa penyampaiannya. Terima kasih banyak atas ilmunya, Kak. Nah, di sini saya mau menanyakan ada beberapa pertanyaan terkait materi yang telah dibahas. Yang pertama itu eh, seperti yang kita ketahui bahwa kan sekarang ini kan sudah viral dan sangat tren dengan adanya AI gitu Kak ya. Nah, menurut Kakak bagaimanakah strategi efektif bagi kami sebagai Gen Z saat ini agar terus dapat beretika dan berbudaya digital yang baik dengan penggunaan AI saat ini? Karena sekarang ini kan sangat sangat canggih dengan AI. Nah, tapi karena dengan AI seperti yang Kakak Evan tampilkan tadi ada video bisa diedit gitu ya. Banyak orang yang menyalahgunakan seperti mencemarkan nama baik seseorang atau mengedit video-video yang tidak pantas gitu sehingga terjadi penyalahgunaan atau pencemaran nama baik di media sosial. Kemudian yang kedua, Kak, eh, menurut Kakak apa saja nih Kak aspek-aspek yang penting sekali harus diperhatikan bagi kami dalam penggunaan AI ini? Dalam yang diperhatikan dalam penggunaan AI baik dari segi keamanan privasi data dan juga keakuratan seberapa besar apa pengaruh dari pengambilan keputusannya. Kemudian pertanyaan terakhir yang ketiga, menurut Kak Evan, bagaimanakah strategi efektif yang dapat dilakukan bagi Gen Z saat ini supaya kami itu tidak selalu bergantung dengan AI, Kak. Karena itu teman-teman saya gitu ya atau saya sendiri itu sering ketergantungan dengan AI. Sedikit-sedikit langsung ke AI begitu tanpa mau berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi rasa ketergantungan ini supaya AI itu dapat dijadikan sebagai alat bantu bukan pengganti dari manusia. Sekian pertanyaan saya, Kak. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tridila. Mungkin satu pertanyaan langsung ditanggapin aja kali ya Mas Evan ya biar nggak lupa. Silakan Mas Evan Boleh. mungkin. Siap, makasih Mas Munir, makasih Mbak Dila ya. Yang pertama tadi masalah etik. Kalau masalah etik sih sebenarnya tergantung dari orangnya pastinya. Tapi company-company besar kayak misalnya OpenAI, Gemini, Google gitu ya. Kalau misalnya kita pakai frameworknya mereka, mereka itu udah pasti namanya punya safety filter. Bahkan untuk yang enterprise levelnya itu strict banget sampai
kalau misalnya kita nampilin gambarnya bayi itu dia nggak bisa biasanya. Gitu. Jadi yang mungkin dilihat di sosial media yang kurang enak dipandang gitu ya, itu biasanya mereka pakai open source model. Kalau open source model itu udah bisa di bypass sebenarnya. Jadi udah cukup pas-pas juga, sama kayak kita ngomongin hacker lah, bisa dibilang hacker kan juga masalah etik sih. Kita ngomongin sistem keamanan yang lain pun juga nggak ada yang 100% oke. Pasti ada jebolnya juga. Jadi balik lagi ke orangnya sih. Preferensi dari company-company emang dia udah beberapa kasih si safety filter itu tadi. Gitu. Kalau yang kedua terkait dengan data privacy, sebenarnya cara paling gampangnya adalah untuk mendeteksi data kita dipakai atau enggak dan implikasinya seperti apa. Sesimpel gini aja. Kalau misal servisnya itu gratis, most of the time atau most likely data kita bakal dipakai, data training kita dipakai. Jadi jangan pernah, amat sangat jangan pernah masukin data yang sensitif. Misalnya kayak gambar kita lagi, misalnya mohon maaf yang muslim eh, nggak pakai jilbab gitu ya, terus kemudian dimasukin ke sana. Terus misalnya, oh aku mau ganti style ini dong gitu. Tapi kita sebenarnya sensitif nih, kita nggak mau kelihatan auratnya. Itu jangan, karena pasti bakal kepake sama mereka gitu. Itu aja sih yang paling gampang untuk identifikasinya. Kalau mau cek profesi polisinya pasti ada di bagian situnya juga. Um, Terus yang ketiga tadi terkait sama gimana cara kita encourage orang untuk menggunakan AI itu. Sebenarnya sesimpel ini aja sih. Cobain aja dulu pakai AI full 100%, cek kualitasnya kayak gimana. Um, Seperti yang aku bilang tadi, AI itu bakal bisa membantu kita untuk dari di bawah 70% ke 80% misalnya. Cuman untuk mencapai yang perfect itu pasti butuh iterasi, pasti butuh campur tangan kita itu sendiri gitu. Um, Mungkin arahnya ke sana sih kalau menurut aku. Baik, terima kasih banyak pada Kak Evan atas jawaban dari tiga pertanyaan saya tadi. Sangat jelas, mudah dipahami, dan sangat mengedukasi bagi saya ke depan. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, makasih Kak Dila dan juga Kak Evan atas responnya. Kita langsung ke penanya kedua. Nanti mungkin karena waktu yang terbatas, untuk penanya kedua dan ketiga, satu pertanyaan aja ya setiap orangnya, nanti yang bisa dijawab. Yang kedua mungkin dari Mas Reza, silakan Mas Reza untuk menyampaikan pertanyaannya di open mic. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ada pertanyaan untuk kakak narasumber. Dalam konteks pendidikan, generatif AI dapat digunakan untuk menciptakan materi belajar yang adaptif, menjawab soal dengan cepat, dan dapat membantu guru membuat kurikulum personal. Namun, jika akses pada teknologi ini tidak merata, menurut pendapat kakak, apakah kita justru akan menghadapi era baru ketimpangan pendidikan di mana murid dengan akses AI di mana murid dengan akses AI yang unggul bukan karena kecerdasan, tetapi karena konektivitas. Terutama ketika kita melihat murid-murid di wilayah daerah 3T itu dengan murid-murid yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya. Terima kasih, Kak. Wah, ini pertanyaan yang menarik nih, dari Mas Reza ya. Jadi emang benar sih, kalau kita ngomongin AI itu balik lagi ke infrastruktur, dan emang kalau di Indonesia infrastruktur belum merata. Dampaknya memang untuk um, AI adoptions itu jadi kurang gitu. Kalau dari apa namanya, caranya kayak gimana biar bisa merata gitu ya, itu udah pasti masuknya ke secara singkat sih sebenarnya ke pemerintah sih Mas. Cuman apa sih yang bisa dilakuin dari sekolah-sekolah gitu misalnya? Oh, internet nggak masuk nih, misalnya. Internet nggak masuk ke daerah 3T gitu ya. Kalau misalnya, ini kita berandai-andai aja, aku juga nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa sejujurnya. Kalau misalnya, oh ya udah kita ngadain pengadaan dana di tahun ini untuk beli server atau beli GPU gitu ya. Itu sebenarnya AI pun nggak harus ada internet, itu juga bisa. Cuman emang pasti ada biaya-biaya tambahan untuk kita kan mikirin cara nanti yang ngerawat si AI-nya siapa, maksudnya yang ngerawat servernya siapa, kalau misalnya ada masalah nanti kayak gimana gitu ya. Sebenarnya cara paling gampangnya emang harus internet akses itu harus merata sih, karena kan dengan adanya internet sebenarnya akses ke AI itu jadi lebih murah dibandingkan kita harus beli server dan lain sebagainya. Oke Mas Reza, gimana udah jelas jawaban dari Mas Evan?
Ya, cukup jelas Kak. Kita berharap semoga AI ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya ya, karena pengguna AI di Indonesia itu sangat luar biasa besar dan berpotensi. Semua platform AI hampir ada di Indonesia. Seperti yang Kakak jelaskan tadi saat presentasi. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, thank you Mas Reza untuk pertanyaannya, Mas Evan juga untuk feedbacknya. Kita langsung aja karena tadi dua udah dari atas, kita langsung ambil dari bawah. Kak Kuina Kainari Puspita, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Satu aja ya Kak untuk pertanyaannya bisa disampaikan ke Kak Evan. Silakan Kak Kuina. Baik, Assalamualaikum, selamat malam kakak moderator dan kakak moderator dan Kak Evan. Sebelumnya saya izin bertanya, kan saat ini startup Indonesia, perusahaan startup di Indonesia sudah meningkat, terutama perusahaan yang memanfaatkan AI generatif untuk membuat produk kreatif seperti iklan otomatis, konten e-commerce, hingga chatbot pelayanan publik. Nah, menurut kakak sektor apa yang paling siap dan sektor mana yang berpotensi tertinggal di dalam adopsi AI generatif di Indonesia ini? Terima kasih, Kak. Oke, aku langsung aja ya. Simple jawabannya. Semua kerjaan yang membosankan, yang kerjaan yang em, kurang apa ya? Sebentar, saya memikirkan sebuah terms, cuman em, kelupaan termsnya apa. Istilahnya yang rutin, yang merupakan sebuah rutinitas terus-terusan. Kita datang ke tempat itu, repetitif, betul sekali repetitif. Em, kita datang ke tempat itu, ngerjain cuma itu aja, itu pasti banget, pasti, 100% yakin. Em, Permasalahan di Indonesia adalah kenapa kita masih ada di situ. Em, Jujur, kalau misalnya kita lihat dari professional landscape, labor cost di Indonesia atau tenaga kerja di Indonesia itu upahnya emang masih minim. Jadi kalau misalnya kita bandingkan sama negara-negara lain, misalnya kayak Singapura, Australia, dan negara-negara tetangga, itu mereka udah di automate. Karena ngebayar mesin itu lebih murah dibandingkan ngebayar manusia. Yang jadi permasalahan di sini, bahkan banyak perusahaan korporat di Indonesia, nggak bisa sebutin namanya, banyak banget perusahaan korporat di Indonesia itu yang fokusnya adalah kayak ya udah aku lebih baik ngebayar orang aja karena lebih murah dibandingkan aku pakai AI gitu. Cuman yang jadi permasalahan di sini, kalau misalnya kita mempertahankan mentalitas ini, em, pasti Indonesia bakal terbelakang. Kenapa? Karena we need to level up the game. Orang-orangnya ini harus bisa belajar something yang baru. Kalau dia melakukan sesuatu yang repetitif tahun ke tahun sampai dia tua, nanti tiba-tiba kayak biaya hidupnya kan udah pasti naik dengan inflasi dan lain sebagainya. Di satu sisi, nantinya ketika AI itu udah masuk economic of scale, artinya dia bisa semakin murah. Kalau misalnya kita trace back di 2022 gitu misalnya, ketika ChatGPT rilis, mahal banget, parah mahal. Sekarang AI itu murah. Ke depannya 10 tahun lebih murah lagi pastinya. Sedangkan biaya hidup kita, biaya hidup orang-orang ini yang kerjaannya repetitif setiap tahun itu bakal meningkat. Artinya ketika AI nanti itu masuk nge-replace orangnya itu yang jadi masalah gitu. Jadi untuk teman-teman semua di sini, kalau misalnya nanti cari kerjaan, udah tahu kerjanya repetitif, em, harus belajar something yang baru gitu. Itu cara kita bisa bertahan di era yang sekarang. Oke, thank you Kak Evan untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Kuina untuk pertanyaannya tadi. Nampaknya karena keterbatasan waktu malam ini, antusiasmenya lumayan banyak ini penanyanya yang belum terjawab. Jangan khawatir, nanti bisa disampaikan teman-teman semua dari eh, kolom feedback yang telah dikirimkan oleh teman-teman kita di kolom komentar. Nanti diisi saja feedbacknya itu bisa terkait dengan acara ini maupun pertanyaan, atau pertanyaannya bisa disampaikan langsung ke Instagram kita di Setters ID, itu bisa disampaikan juga. Pertanyaan-pertanyaan belum berkesempatan untuk disampaikan di malam hari ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, ingin mengingatkan kembali kali ya, Mas Evan, mungkin tadi demonya belum selesai, ingin disampaikan dulu nggak ya, Mas? Oh, iya. Jadi ini butuh waktu sih sebenarnya. Jadi mungkin nanti aja
Oh, belum selesai ya, Mas? Belum selesai. Oke, siap. Berarti mungkin nanti demonya akan kita share by video kali ya, Mas, ya, Boleh. sebagai after movie dari aktivitas ini. Baik, kalau gitu, makasih banyak Mas Evan atas waktunya malam hari ini. Luar biasa, banyak sekali informasi, edukasi yang bisa disampaikan. Tadi juga partisipan lumayan interaktif, banyak yang tercerahkan katanya terkait dengan AI ini. Jadi makasih banget Mas Evan sudah. Mungkin sebelum kita akhir, karena mungkin agak sedikit lewat dari rundown kita pada teman-teman semua, kita ada 3 kriteria untuk pemenang e-money voucher masing-masing 100.000. Yang pertama terkait dengan keseruan aktivitas malam ini, jangan lupa tag IG Setters kita untuk aktivitasnya. Kita akan tunggu sampai besok. Jadi silakan diupload sampai besok untuk story-nya, dan jangan lupa tag IG dan teman-teman kalian untuk ajakan follow Setters. Yang kedua, untuk kriterianya bisa komentar di postingan terbaru kita Setters di Instagram juga. Nanti untuk komentar terbaik yang tag banyak temannya dan juga ajakan follow akan mendapatkan voucher 100.000. Nah, untuk kriteria 1-2 ini wajib sudah follow IG Settersnya. Jadi nanti akan kita cek teman-teman yang ikut partisipasi dalam aktivitas ini sudah follow atau belum. Yang sudah follow itu yang akan menjadi calon pemenang untuk kriteria 1 dan juga kriteria 2. Nah, yang kriteria ketiga dari penanya 3 tadi yang sudah kita beri kesempatan untuk bertanya langsung, akan kita pilih secara random saja. Nanti yang beruntung akan mendapatkan voucher e-money 100.000 dan akan dihubungi oleh panitia melalui nomor handphone yang digunakan untuk mendaftar sebelumnya. Begitu, jangan lupa teman-teman isi untuk link feedback formnya yang sudah di-share oleh Mimin di kolom chat. Nanti yang mengisi feedback form tersebut akan mendapatkan e-certificate yang akan dikirim ke email masing-masing peserta yang hadir pada hari ini. Dan kita juga mau spill, kita nextnya itu akan ada aktivitas yang menarik terkait dengan AI, yaitu kita akan ada workshop secara online terkait dengan AI. Nah, ini menarik banget sebagai follow up terkait dengan materi yang disampaikan hari ini. Jadi teman-teman bisa menyaksikan langsung gimana workshop terkait dengan AI secara lebih detail. Nanti kita akan spill dan juga share ke Instagram Setters kita. Jadi pantengin terus, jangan lupa follow dan juga nyalain loncengnya agar notifikasi postingan-postingan terbaru bisa teman-teman pantau setiap hari. Oke, rasanya begitu untuk agenda malam ini. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya pada webinar Settentech Season 3. Kita pasti akan ada season-season berikutnya terkait dengan pembahasan sistem AI, digitalisasi, dan lain sebagainya. Jadi tetap pantengin terus Instagram kita karena semua informasi terupdate, tips dan trik terbaru akan kita share secara rutin di Instagram Setters. Oke, yang mau recording terkait dengan acara hari ini bisa dicek langsung di YouTube kita di Setters. Jangan lupa subscribe, nanti semua recording akan kita upload di sana termasuk materi hari ini. Rasanya begitu untuk agenda malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir, sudah join, meluangkan waktu malam minggunya untuk hadir di Settentech ini. Semoga ilmu yang di-share malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Sekian, terima kasih. Selamat malam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.